Salam orang-orang percaya, salam jumpa kembali dengan saya. Saya akan bagikan berkat firman Tuhan, renungan bagi saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan bisa menjadi berkat, kekuatan, bahkan mendatangkan perubahan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan terambil dari surat 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Saya beri judul firman Tuhan atau renungan pada saat ini adalah menjadi bayi rohani yang sehat. 1 Petrus pasal 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ayat 3, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Saudara dan saya, dalam kehidupan perjalanan kita menjadi orang-orang percaya, seringkali kita punya mimpi yang besar untuk menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang sukses di dalam kehidupan kita. Tapi sebelum kita menjadi orang-orang yang sukses, diberkati, bertumbuh dalam kehidupan kita, kita akan melewati satu musim atau satu fase dalam kehidupan kita, yakni kita harus menjadi bayi terlebih dahulu. Sebagaimana saudara, kita dulu dilahirkan oleh orang tua kita, ibu kita tidak langsung menjadi remaja, menjadi pemuda dan menjadi dewasa. Tapi kita menjadi anak-anak atau pribadi atau manusia yang dimulai dari seorang bayi. Nah, ketika kita menjadi seorang bayi, saudara, saya percaya bahwa kita belum mengerti banyak hal. Bahkan kita tidak tahu apa yang orang tua perlakukan kepada kita. Bahkan keadaan-keadaan di sekeliling kita tidak tahu apa yang terjadi. Karena kita masih menjadi seorang bayi. Nah, demikian juga saudara dan saya, bagaimana kita menjadi orang-orang percaya. Kita harus bertumbuh dari bayi rohani, kemudian menjadi remaja, dan juga menjadi pemuda, dan juga menjadi dewasa di dalam Tuhan. Petrus sebagai seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan, dia melihat bahwa orang-orang yang sudah ada di dalam Tuhan, yang ada di perantauan, mereka lupa akan identitas mereka, mereka lupa akan pribadi mereka, bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah ada di dalam Tuhan. Sehingga Petrus kembali mengingatkan mereka supaya mereka jangan berhenti sampai di satu titik bagaimana mereka sudah diselamatkan saja, tapi mereka harus mengejar hal-hal rohani supaya mereka bertumbuh menjadi pribadi atau orang-orang Kristen yang berbuah di dalam kehidupan mereka. Nah, saya mencatat saudara, bagaimana kita menjadi bayi-bayi rohani yang sehat, sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang akan dewasa di dalam Tuhan. Yang pertama adalah, saudara dan saya harus sadar bahwa kita telah dilahirkan kembali oleh Roh. 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayatnya yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara perhatikan, firman Tuhan berkata, kita adalah orang-orang yang telah dilahir barukan kembali oleh Roh atau oleh Yesus Kristus. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang harusnya sudah binasa, harusnya sudah mati.
neraka menjadi bagian kita. Tapi karena Kristus mengasihi kita, sehingga dia turun ke muka bumi ini, dia hidup sebagai manusia, bahkan dia rela naik ke Golgota dan mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Sehingga lewat penebusannya kita memperoleh pengampunan dosa. Kita yang harusnya binasa, tapi hari ini kita memperoleh kelahiran baru, yakni keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ada sifat-sifat yang perlu kita buang dalam kehidupan kita, supaya kita menandakan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru. Pasal yang kedua ayat yang pertama berkata, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Yang pertama, firman Tuhan berkata, buanglah segala kejahatan. Saudara hari ini sudah jadi orang Kristen, segala kejahatan saudara yang dulu pernah saudara hidup, yang saudara pernah idolakan, yang pernah saudara banggakan, hari ini saudara harus berhenti meninggalkan kehidupan yang jahat. Karena Tuhan memilih saudara, Tuhan menguduskan saudara untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kemudian yang kedua adalah tinggalkan segala tipu muslihat. Saudara dulu sebelum jadi orang Kristen, belum menjadi orang percaya, belum mengalami kelahiran baru, saudara sukanya nipu orang, ya, nipu kiri, nipu kanan, nipu sana, nipu sini, saudara. Tapi ketika saudara jadi orang yang sudah dilahirbarukan, saudara tinggalkanlah hati yang suka menipu, mulut yang suka menipu, tapi saudara pegang kehidupan yang penuh dengan integritas, yang jujur di hadapan Tuhan dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Kemudian yang ketiga adalah dan segala macam kemunafikan. Saudara tidak boleh hidup dalam kemunafikan atau pakai topeng, tapi saudara harus hidup dengan jujur, benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Karena Allah melihat kehidupan kita, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan kemudian saudara, firman Tuhan berkata, kedengkian dan fitnah. Kenapa orang bisa dengki, saudara? Karena dia melihat bahwa ada orang yang lebih dari dia. Dan ketika dia tidak memiliki apa yang orang lain punya, yang ingin dia miliki, maka pasti dia akan terjebak dengan satu dosa, yakni memfitnah orang lain. Tuhan mau supaya saudara dan saya tinggalkan kehidupan yang lama, karena kita sudah dilahirbarukan oleh Yesus Kristus, oleh Roh, sehingga yang ada di dalam hidup kita bukan manusia lama lagi, saudara, tapi manusia yang baru. Yang kedua, bagaimana kita menjadi bayi rohani yang sehat, yang bertumbuh, akan menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Yang kedua adalah, ayatnya yang kedua berkata, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Wow, ini kebenaran firman Tuhan yang sangat praktis, sangat sederhana, tapi punya makna teologis yang sangat dalam. Kenapa, saudara? Karena Tuhan mau supaya kita seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir, saudara, tidak ingin jauh-jauh dari pelukan ibunya. Bayi yang baru lahir, saudara, yang dia butuhkan satu-satunya yang menjadi makanan dan minumannya adalah ASI atau air susu ibunya. Nah, saudara, kita harus menjadi seperti bayi-bayi rohani yang selalu merindukan air susu yang murni, yang rohani. Apa itu, saudara? Yakni firman Tuhan yang harus kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan bukanlah sesuatu yang berat atau pekerjaan yang sukar, yang sulit dalam kehidupan kita. Tapi membaca, merenungkan firman Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan adalah sebuah kesukaan bagi kita. Karena kita tahu ketika kita hidup dengan firman Tuhan, ketika kita mau untuk melekat dengan Tuhan, maka kita akan bertumbuh serupa sama seperti yang firman mau terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, kalau banyak nonton televisi, apa yang ada di televisi akan lebih banyak saudara serap di pikiran saudara. Apa yang saudara baca di media cetak, media koran saudara, itu akan lebih banyak terserap di pikiran saudara daripada hal-hal lain yang saudara lakukan. Nah, ketika kita juga saudara hidup dalam firman Tuhan, kita selalu membaca, kita selalu merenungkan, kita selalu mau melakukan, saya yakin
Firman Tuhan akan menjadi kesukaan bagi kita sehingga kita bertumbuh menjadi orang-orang yang akan dewasa rohani di dalam Tuhan. Yesus pernah berkata, saudara, dalam Matius 18 ayat yang ketiga, hendaklah kalian jadilah sama seperti seorang anak kecil ini. Kalau kalian tidak mau sama seperti anak kecil ini, maka kalian jangan pernah bermimpi untuk masuk di dalam kerajaan surga. Tuhan mau supaya saudara dan saya sama seperti bayi-bayi rohani yang sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan dan juga kebenaran firman Tuhan. Saya yakin kalau orang berkata bahwa kalau dia mencintai Tuhan, dia mengasihi Tuhan, dia takut akan Tuhan, maka dia juga akan hidup bergaul dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau dia berkata dia cinta Tuhan, dia takut Tuhan, dia mengasihi Tuhan, tapi dia tidak bergaul dengan kebenaran firman Tuhan, ini sesuatu yang bertolak belakang dari apa yang dia katakan dengan sikap dan tingkah lakunya. Saudara, Tuhan mau supaya kita menjadi bayi-bayi rohani yang sehat. Jangan kejar hal-hal yang besar, tapi hari-hari ini kejarlah hal-hal yang kecil dulu. Dimulai dari saudara baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, mau melakukannya. Saudara punya jam-jam doa dengan Tuhan, saudara berbicara, berseru dengan Tuhan. Bahkan saudara juga punya saat-saat teduh dengan Tuhan setiap hari, supaya saudara bisa mendengarkan apa yang Tuhan, apa yang Bapa inginkan, apa yang Roh Kudus inginkan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena saya percaya berjalan bersama dengan Tuhan, saudara akan melihat mujizat, pertolongan, kebaikan, pintu-pintu yang Tuhan akan bukakan di dalam kehidupan saudara. Kita jangan terlalu memikirkan perkara-perkara jasmani yang membuat kita akhirnya fokus kepada perkara-perkara jasmani. Tapi kita harus lebih memfokuskan hati, pikiran, kehidupan kita kepada hal-hal rohani. Karena saya yakin orang percaya akan selalu dikejar oleh berkat Tuhan. Bukan kita yang mengejar, tapi berkat Tuhanlah yang mengejar kehidupan kita. Ada amin saudara? Kiranya firman Tuhan menjadi berkat, kekuatan bagi saudara. Biarlah kita berkomitmen saat ini untuk menjadi bayi-bayi rohani yang terus membutuhkan air susu yang murni, sama seperti seorang bayi yang tidak bisa hidup tanpa ibunya dan tanpa air susu ibunya. Demikian juga kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak bisa hidup tanpa Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara mau bertumbuh, saudara harus selalu melekat dengan Tuhan, membutuhkan Tuhan, dan selalu hidup bergaul dengan kebenaran firman Tuhan. Kejarlah apa yang saudara sudah dapatkan dari Tuhan, keselamatan yang sudah Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Saudara terus mengejar sehingga saudara menjadi orang-orang Kristen yang akan memperoleh upah yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat, kekuatan bagi saudara. Mulai hari ini berkomitmenlah bertumbuh menjadi bayi-bayi rohani yang sehat. Tuhan memberkati. Amin.